Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini kembali kita dapat bermajlis untuk kita lanjutkan kajian kita kitab Umdatul Fiqh ala al-Madhhab al-Hambali. Insyaallah malam ini kita lanjut babul haid. Bab tentang haid, ya, tentu haid ini lebih kepada ummahat, ya. Ya, ini ilmu penting bagi ummahat mengetahui tentang masalah haid. Walaupun juga ada kaitannya dengan laki-laki tapi tidak banyak. Berkata al-muallif wa yamna'u 'asharata asya. Haid itu mencegah 10 hal. Mencegah 10 hal. Yang pertama, fi'las salah, mencegah pelaksanaan ibadah salat. Artinya, ya, orang kalau lagi haid maka tidak boleh dia mengerjakan salat. Wa wujubaha, dan kewajiban salat. Nah, ini yang dicegah. Yang pertama, mengerjakan sholat dan kewajiban sholat. Maksudnya, kewajiban sholat itu dia tidak terkena kewajiban melaksanakan sholat, dengan tidak dituntut dia untuk mengqadha'nya. Beda dengan puasa, kan? Artinya wanita di bulan Ramadan kalau dia haid, dia tidak boleh puasa. Tapi kewajiban puasa masih melekat pada dirinya, sehingga dia mesti mengqadha'nya pada hari yang lain di luar bulan puasa. Tapi sholat, ya, kewajiban sholat pun dicegahnya, sehingga tidak terkena kewajiban melaksanakan sholat sama sekali. Nah, itu yang dimaksud wa wujubaha, dan kewajibannya. Ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidha fada'is salah. Apabila datang haid, maka tinggalkan salat. Tinggalkan salat artinya tidak boleh melaksanakan salat. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, idza aqbalatil kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kata Aisyah, kami dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu haid, dan kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa, dan kami tidak diperintahkan mengqadha' salat. Berarti betul-betul kewajiban salat itu hilang sama sekali dari seorang wanita di saat dia haid. Tidak boleh melaksanakan salat dan tidak juga mengqadha' salat. Kemudian berikutnya wa fi'las saum, dan mengerjakan puasa. Jadi kalau puasa di saat haid saja itu nggak boleh puasa, tapi kalau dia sudah bersih, dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan di saat dia haid. Jadi ada perbedaan antara puasa dengan sholat. Kalau puasa disebutkan fi'las shalah wa wujubaha, tapi kalau fi'las saum nggak ada wa wujubas saum, nggak. Dia jadi hanya fi'las saum saja, karena saum wajib untuk diqadha. Kemudian
Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha masalah ini, yaitu puasa tidak boleh dilakukan bagi wanita yang haid. Aisyah radhiyallahu anha ya, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, "Alaisa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli?" Qulna bala. Bukankah wanita itu apabila dia haid, dia tidak puasa dan dia tidak salat? Maka para wanita mengatakan iya, betul. Ya. Karena Nabi SAW dalam hal ini menjelaskan tentang kurangnya agama wanita, bahwa wanita itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Apa dalilnya kalau wanita kurang agamanya? Kalau dia haid, dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ya tidak ada yang menghalangi dia untuk tidak melaksanakan sholat. Kemudian tawaf, yang ketiga tawaf. Ya, tawaf baik itu tawaf haji, tawaf umrah atau tawaf sunnah. Tidak boleh wanita tawaf di Ka'bah dalam keadaan haid. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Idza hitti faf'ali ma yaf'alul hajj." Apabila kamu haid, maka lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji. Jadi wanita kalau dia pergi haji, ya, maka boleh dia melaksanakan semua rukun haji yang lain, ghaira alla tatufi bil bait hatta taturi, kecuali ya kamu tawaf di Ka'bah hingga kamu suci. Nah, jadi menunjukkan bahwa wanita haid tidak boleh tawaf di Ka'bah, walaupun dia ya melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah. Nah, jadi tawaf tidak boleh bagi wanita yang haid, ya, sama halnya dengan sholat. Kemudian berikutnya wa qiraatul Quran. Nah, ini yang keempat, ya, dan membaca Al-Quran. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqra'ul haidu wal junubu syai'an minal Quran. Ya, wanita haid dan orang yang junub tidak membaca Al-Quran sedikit pun. Ya, tidak membaca Al-Quran sedikit pun. Namun, ya, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadis ini ada yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan dhaif. Ya, sehingga karena hadis ini bagi orang yang menganggap hadis ini dhaif, maka wanita haid boleh membaca Al-Quran. Ya. Ditambah lagi dengan dalil yang lain bahwa orang yang pergi haji itu kan salah satu di antara amalan yang dilakukannya adalah baca Al-Quran, ya kan? Baca Al-Quran. Ya. Yang dilarang oleh Nabi SAW untuk wanita ketika dia haid dalam keadaan dia menunaikan haji adalah hanya tawaf. Selain tawaf boleh. Ya, berarti ya dia boleh baca Al-Quran. Al-Quran. Apalagi hadis ini dihukumi dhaif. Jadi artinya baca Al-Quran dengan megang Al-Quran itu beda ya. Baca Al-Quran itu dengan suara gitu. Jadi membaca bisa dengan membaca dengan melihat, ya, atau membaca dengan hafalan. Nah, ada juga para ulama yang mengatakan ya memberikan rukhsah, keringanan untuk wanita yang haid baca Al-Quran. Tapi junub tidak. Karena ini dua disebutkan, orang junub dan orang haid. Kenapa wanita haid itu diberikan rukhsah keringanan untuk baca Al-Quran? Kalau dia selama 1 minggu nggak baca Quran, rontoklah hafalannya kalau dia hafiz, kan? Nah, tapi kalau junub ini tergantung kita mau cepat pergi mandi. Kalau enggak mau baca Al-Quran, ya tunggulah sampai tiba waktu sholat. Jadi kalau mandi itu kan tergantung pilihan kita mau segera mandi atau tidak. Tapi kalau haid enggak, ya kita harus nunggu sampai haid itu berhenti. Bagaimana kalau haidnya berlanjut lebih dari sepekan? Ya, karena nanti akan disebutkan bahwa haid itu maksimalnya 15 hari. Kalau 15 hari dia haid,
Kan lama dia nggak baca Al-Quran sama sekali. Maka kasihan para wanita tidak baca Al-Quran. Oleh karenanya, ya, membaca Al-Quran bagi wanita haid ini khilaf. Berarti dalam mazhab Hambali itu tidak boleh wanita baca Al-Quran. Ya, ini wanita yang sedang haid dan juga junub. Nah, disebutkan di sini di dalam catatan kakinya, wa huwa dhaifun fil irwa. Ya. Ini dhaif. Irwa itu bukunya Syekh Albani, Irwaul Ghalil. Di situ dijelaskan bahwa hadis ini dhaif. Jadi kalau hadis ini dhaif, kembali ke asal, boleh-boleh saja ya wanita untuk baca Al-Quran di saat dia haid. Kemudian wa massal mushaf, menyentuh mushaf. Kenapa? Karena wanita yang sedang haid artinya dia tidak suci, dia dalam keadaan hadas besar. Hadas besar. Ya, maka oleh karenanya menyentuh mushaf baginya tidak boleh menyentuh Al-Quran langsung. Tapi kalau dia menggunakan hail, pelapis, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jangankan wanita yang haid, orang yang tidak berwudu saja itu dilarang menyentuh Al-Quran. Apalagi sedangkan orang yang tidak berwudu artinya hadasnya hadas kecil. Bagaimana dengan wanita haid yang hadasnya hadas besar? Maka di sini berdalil la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali yang suci. Itu dalil umumnya. Ya. Walaupun ya, sebagian ulama juga ada yang berpendapat wanita haid boleh menyentuh Al-Quran. Sebab Nabi SAW pernah perintahkan kepada Aisyah untuk mengambil kain. Lalu Aisyah beralasan, saya lagi haid. Kata Nabi SAW, inna haidataki laysat fi yadiki. Haidmu kan bukan di tanganmu. Artinya tangannya suci bersih gitu. Haidmu bukan di tanganmu. Kamu kan saya suruh ambil kain tuh. Alasanmu adalah saya lagi haid, nggak bisa. Kan haidmu bukan di tanganmu. Menunjukkan bahwa tangannya wanita yang sedang haid itu suci, tidak najis. Sehingga ya dengan itu kalau dia dihukumi suci, berarti boleh dong menyentuh Al-Quran karena tangan itu suci. Namun ini tetap menjadi khilaf di antara para ulama masalah menyentuh Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian berikutnya wal lubsa fil masjid. Ya. Berdiam diri di masjid. Nah, ini bagi haid ini. Ini sudah keberapa? Keenam. Ya. Berdiam diri di dalam masjid bagi wanita yang sedang haid ini juga dilarang. Ya, tentu jelas illatnya kenapa wanita haid dilarang dia berada di dalam masjid. Ya karena ya mengkhawatirkan gitu ya. Haidnya keluar dalam masjid dan mengotori masjid karena haid itu najis. Nah, liqaulihi alaihi salatu wassalam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjida li haid. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid. Tidak halal berarti haram gitu. Namun hadis ini juga ya dihukumi oleh Syekh Albani rahimahullah dhaif. Sehingga karena hadis ini dhaif, ya hadis ini dhaif, maka kita kembalikan kepada illatnya. Apa illatnya? Apa sebabnya wanita itu dilarang masuk ke dalam masjid? Berdiam di dalam masjid. Kalau lewat boleh. Tapi kalau berdiam duduk dia lama dalam masjid nggak boleh. Apa masalahnya? Kan jelas sebab utamanya itu haid itu najis. Kalau dia keluar akan mengotori masjid. Ya. Oke. Bagaimana jika wanita bisa menjaga haidnya nggak keluar dalam masjid? Bisa dia jaga gitu. Pokoknya nggak keluar karena pakai popok mungkin, ya kan? Nggak keluar sama sekali. Ya. Bagaimana boleh nggak dia masuk dalam masjid? Maka kita katakan al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adaman. Ini kaidah dibuat oleh para ulama bahwa hukum itu tergantung illatnya, sebabnya. Kalau sebabnya ada, hukumnya ada. Kalau sebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Sekarang kita terapkan pada haid. Ya. Kalau wanita itu keluar haidnya di saat dia berdiam di dalam masjid, berarti nggak boleh kan? Hukumnya tidak boleh karena mengotori masjid. Kalau tidak mengotori masjid, hukumnya apa? Berarti hukumnya boleh, ya kan? Karena dia bisa menjaga masjid tidak kotor. Bagaimana hadis ini
Kan ada hadis mengatakan saya tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid. Kita katakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Nah, kalau hadis ini sahih, ya sudahlah. Ya, mau dia itu mengotori atau tidak, ya tetap tidak boleh karena sudah dijelaskan seperti itu. Tapi karena hadisnya ini dhaif, maka jadilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang tetap mengatakan pokoknya tidak boleh, seperti mazhab Syafi'i nggak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali wanita berdiam diri di dalam masjid yang sedang haid. Oleh karenanya kita katakan kalau tidak penting-penting kali, ya tak perlu gitu kan, dijauhi. Namun kalau sangat penting, maka kita katakan boleh dengan syarat harus betul-betul ya memastikan tidak keluar haid dari dirinya di saat dia di masjid. Nah, kemudian berikutnya yang keberapa? Ketujuh, wal wat'a fil farji, ya, yaitu bersetubuh pada kemaluan wanita. Jadi artinya suami tidak boleh berjima dengan istrinya di saat istri sedang haid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid, ya, dan tinggalkanlah wanita itu di tempat haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kalian mendekati wanita sampai dia bersih. Fa idza tatahharna, apabila dia telah bersuci, artinya mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah dia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan padamu. Nah, ini yang dimaksud al-mahid di sini tempat haid. Adapun selain tempat haid, boleh seorang suami untuk bersenang-senang dengan istrinya. Boleh dia ciuman, boleh dia pelukan dan yang lainnya. Tapi untuk yang tempat haid tidak boleh sama sekali didekati. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, biasa dia berpelukan dengan istrinya dalam keadaan haid. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya perintahkan untuk menutup bagian tempat haid itu, ditutupi pakai kain, kemudian yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa lakukan. Nabi mengatakan isna'u kulla syai' illa nikah, lakukan segala sesuatu dengan istrimu yang sedang haid illa nikah. An-nikah di sini maksudnya al-jima. Jadi boleh melakukan segalanya kecuali jima saja karena di situ ada haid. Baik. Kemudian berikutnya sunnatat talaq. Sunnatat talaq yaitu talak. Di saat istri kita haid enggak boleh ditalak. Enggak boleh ditalak di saat istri haid. Namanya talak bid'i, namanya talak bid'ah. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Talak sunnah itu adalah talak ketika menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan dia bersih, dia tidak haid. Tapi dalam keadaan haid, istri tidak boleh ditalak. Kalau menjatuhkan talak di saat istri haid, maka wajib untuk rujuk. Wajib untuk rujuk. Jadi umpamanya saya talak, saya haid nih, oh ya, rujuk. Kapan boleh ditalak? Setelah dia suci. Nah, disebutkan di sini dalam hadis, li'anna Ibnu Umar lamma talaqa imra'atahu wa hiya haid. Karena Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ketika dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, ya, amarahu Rasulullah SAW birraj'ah hatta tathur. Nabi perintahkan dia untuk rujuk kepadanya hingga istrinya suci. Nah, summa tahid, kemudian istrinya haid lagi. Summa tathur, kemudian istrinya suci lagi. Summa insya'a talaqa wa insya'a amsaka. Setelah itu kalau dia mau mentalak silahkan, atau kalau dia mau tetap bersamanya, ya dia bersamanya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa istri tidak boleh ditalak dalam keadaan haid. Nah, jadi artinya haram mentalak istri. Jadi haid mencegah suami mentalak istri gitu. Kemudian berikutnya al-i'tidad bil ashhur, yaitu menjadikan iddah bil ashhur dengan 3 bulan. Jadi haid ini mencegah kita untuk menikah ya. Jadi umpamanya wanita itu ditalak oleh suaminya. Ditalak oleh suaminya kan berarti kan ada masa iddahnya kan? Ya.
masa iddah ini ditentukan oleh apa? Ini para ulama dalam mazhab Hambali berarti ditentukan oleh haid. 3 kali haid. Kan Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita yang ditalak itu harus menunggu salasata quru. 3 quru. Quru ini bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Tapi mazhab Hambali memilih makna haid. Artinya tidak boleh dia menikah dengan laki-laki lain hingga dia haid 3 kali. Apa tujuannya ini? Untuk memastikan bahwa rahimnya itu tidak ada isinya, tidak ada janinnya. Jadi 3 kali haid. Yang menunjukkan bahwa wanita yang hamil tidak haid gitu ya. Tidak haid. Jadi seperti itu. Jadi masa iddah wanita yang ditalak oleh istrinya itu 3 kali haid. Pokoknya saya talak kamu. Ya. Nah, menunggulah dia 3 bulan berikutnya. Kalau suaminya tidak rujuk dalam masa itu, berarti dia lepas. Dia bukan lagi sebagai istrinya setelah 3 bulan. Ya, dan boleh dia menikah dengan laki-laki lain. Kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari dia menunggu, itu disebutkan bulannya. Nah, sampai di sini ini sudah 10 belum? Belum, satu lagi. Berarti tadi itu sholat dengan wujubah itu dijadikan 2 ya. Fi'lus sholat, kemudian wajibnya sholat itu jadinya 10 dengan ini. Nah, jadi kalau ternyata yang pertama itu kan disebutkan fi'lus sholat. Kemudian yang kedua wujubas sholat. Nah, jadi semuanya 10. Jadi 10 hal yang dilarang oleh haid untuk dilakukan. Kemudian berikutnya yujibul ghusla wal bulugha wal i'tidad. Kalau wanita itu haid, maka wajib baginya 3 hal yang wajib baginya. Yang pertama adalah al-ghusla, wajib mandi. Karena Rasulullah SAW perintahkan kepada wanita yang telah habis masa haidnya untuk mandi. Nabi bersabda, da'is salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Tinggalkanlah salat ya sejumlah hari-hari yang kamu haid padanya. Summa tasili, kemudian mandilah. Summa salli, kemudian salatlah. Berarti ya wanita yang berhenti haid wajib mandi. Nah, jadi itu yang diwajibkan oleh datangnya haid. Yang kedua al-bulugh. Ya. Pertanda dia sudah balik bagi wanita. Kalau wanita sudah haid berarti dia sudah balik gitu. Artinya sudah mukallaf. Dia sudah terbebani hukum syariat. Yakni yasbutu bihil bulugh ya. Dengan maksudnya itu adalah dengan haid itu maka tetaplah hukum balik bagi wanita tersebut. Nah, liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah haid kecuali menggunakan kerudung penutup kepala. Jadi kalau sudah haid sudah wajib salat. Karena sudah wajib salat maka wajib dia menutup auratnya kalau dia salat. Salah satu yang harus ditutup oleh wanita ketika dia salat adalah kepalanya. Dan khimar itu adalah penutup kepala. Beda dengan wanita budak. Budak itu kalau wanita budak dia nggak wajib pakai kerudung kalau sholat. Jadi boleh terbuka kepalanya. Boleh terbuka kepalanya kalau dia budak. Kalau dia wanita merdeka wajib menutup kepalanya. Nah, ini hukum perbudakan. Memang beda dia dengan manusia yang umum. Nah, kemudian al-i'tidad bihi, yakni menjadikan haid itu sebagai masa iddah.
Ya, wajib dia menjadikan haidnya sebagai penentu iddah, bahwa mesti 3 kali haid baru boleh dia menikah dengan laki-laki lain setelah ditalak, ditalak oleh suaminya. Kemudian ini 3 hal yang 3 hal kewajiban yang hadir, yang muncul disebabkan karena haid. Berikutnya ini masalah fa idzan qata'ad dam, apabila telah berhenti haid, ubiha fi'lus shaum, dibolehkan untuk mengerjakan puasa. Ya, kalau sudah, artinya wanita dalam keadaan haid di bulan Ramadan, kalau di saat dia haid nggak boleh puasa. Tapi kalau sudah berhenti haid, sudah dibolehkan baginya untuk berpuasa. Wa talaq, sudah boleh talak, sudah boleh ditalak ya. Walam yubah sa'iru hatta taktasil, namun yang lainnya tidak boleh dia lakukan dari 10 hal tadi itu kecuali dia telah mandi. Dia telah mandi. Jadi beda berhenti haid, beda mandi ya. Contoh pagi jam atau malam lah berhenti haid, ya kan? Malam berhenti haid, kan mestinya sebelum masuk waktu subuh dia mesti mandi kan? Karena dia mau puasa. Tapi bagaimana kalau umpamanya dia tidak mandi dan sudah masuk waktu subuh? Boleh nggak dia puasa? Boleh puasa. Nanti mau sholat baru mandi. Nah, paham ya? Sama dengan orang junub. Orang junub itu tidak wajib dia mandi sebelum sholat hingga dia mau sholat ya. Jadi umpamanya ada orang yang berjunub di malam hari, makan dia lambat pula bangun subuh kan untuk sahur gitu. Akhirnya dia makan sahur, belum mandi nih. Azan di masjid, dia belum sempat mandi. Boleh nggak dia puasa? Boleh. Boleh puasa, boleh. Begitupun wanita haid, ketika dia sudah berhenti haidnya di malam hari, namun dia belum sempat mandi hingga masuk waktu subuh, maka hari itu boleh dia puasa. Nah, kemudian at-talaq, boleh kalau sudah tahu ini sudah berhenti haidnya, udah setalak sekarang. Nah, jadi suaminya mau buru-buru mentalak istrinya, belum sempat mandi, istrinya sudah ditalak. Itu sah talaknya. Tapi tadi kalau dia dalam keadaan masih haid kan nggak boleh mentalak ya, wajib dia rujuk. Nah, kemudian ada pun yang lainnya tidak boleh dilakukan sebelum mandi. Kan ada 10 tadi atas itu kan. 2 yang boleh dilakukan hanya sekedar berhenti haid. 8-nya tidak boleh dilakukan kecuali setelah mandi. Contoh sholat. Berhubungan suami istri bagaimana? Nah, nanti bilang istrinya kan, kalau saya mandi sekarang habis berhubungan mandi lagi 2 kali saya mandi. Bagaimana kalau dijamak saja mandinya? Saya cebok sajalah. Enggak usah saya mandi dulu. Enggak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau suami mau berhubungan, ya mandi. Setelah berhubungan, mandi lagi 2 kali lah mandi dia kan. Pertama mandi haid, yang kedua mandi junub. Nah, jangan dia beralasan dijamak saja mandinya, sekali mandi untuk 2. Nah, nggak bisa. Nah, baik. Kemudian disebutkan wa yajuzul istimta' minal haidi madunal farj, dan boleh seseorang itu istimta ini bersenang-senang minal haid, dari wanita haid, madunal farj, selain daripada kemaluannya. Ya, karena di situ haidnya, di kemaluannya itu. Nah, ini yang lainnya boleh kecuali itu. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Baik. Kemudian berikutnya, wa aqallul haid yaumun wa laila. Minimal haid wanita itu sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam hilang haidnya, berarti bukan haid. Tapi kalau ada darah yang keluar dari wanita, ya, itu berlangsung selama sehari semalam, berarti itu haid. Jadi minimal haid itu sehari semalam.
Wa aktsaru 15 yauman, dan maksimalnya 15 hari. Jadi kalau umpamanya ada orang haid nggak berhenti-berhenti, ya, sampai di hari ke-15 dia mandi. Karena berikutnya dia berarti bukan lagi haid. Lebih dari 15 bukan lagi haid, itu sudah istihadah. Jadi menurut mazhab Hambali maksimal haid wanita itu hanya 15 hari. Jadi nggak ada wanita haid sebulan penuh, ya, atau 17 hari, nggak ada. Maksimalnya hanya 15 hari. Nah, maka li'anna syari' 'allaqa 'alal haid ahkaman. Ya, kenapa harus ditentukan minimalnya dan maksimalnya? Karena agama ini ternyata ya menghubungkan hukum-hukum dengan haid. Ya, menghubungkan hukum-hukum tadi 10 masalah tadi itu ada kaitannya dengan haid. Walam yubayyin aqallahu wa aktsarahu. Namun agama tidak, dalil itu sama sekali tidak menjelaskan berapa minimalnya, berapa maksimalnya. Fa'ulima annahu radda dzalika ilal urfi. Maka diketahui kalau begitu dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Ya, ada orang kebiasaannya cuma 3 hari, ada begitu. Ada orang kebiasaannya 6 hari, ada kebiasaannya 7 hari, ada mungkin yang 10 hari. Tapi dari semua wanita yang ada, yang paling lama haidnya itu, dan itu normal 15 hari. Belum pernah ditemukan ada wanita yang lebih dari 15 hari itu haid dengan normal. Artinya dengan normal itu setiap bulan begitu. Jadi ada beberapa suku itu haidnya memang 15 hari. Ya, hampir rata gitu, semua suku itu begitu. Nah, maka itu dijadikan sebagai patokan maksimalnya. Ya, adapun minimalnya ya sehari semalam. Baik. Qala Atha, ra'aina man tahidu yauman. Kata Atha, ya, Atha ini seorang tabi'in, dia mengatakan kami pernah melihat dan mengetahui ada orang haidnya sehari aja. Jadi setiap bulan sehari aja haidnya. Nah, ini aneh juga orang begini kan. Nah, jadi ada suku haidnya sehari aja. Bulan besok muncul lagi sehari lagi. Nah, dan kata para ulama itu harus dijadikan 3 kali betul. Kalau 3 kali betul-betul begitu berarti memang begitu orangnya. Nah, kemudian wara'aina man tahid 15 yauman. Kami juga pernah menemukan ada orang yang haid 15 hari. Ya, karena penemuan itu ya, itu yang dijadikan sebagai patokannya, maksimalnya 15, minimalnya sehari semalam. Baik. Kemudian wa aqallu tuhri bainal haidataini 13 yauman. Minimalnya suci, wanita itu suci antara 2 haidnya minimalnya 13 hari. 13 hari, dari mana pula dapat ini angka 13 hari gitu kan? Ya, ternyata disebutkan di masa Ali radhiyallahu anhu, di masa kekhalifaannya, ada seorang wanita datang melapor kepada Ali, wanita yang ditalak sama suaminya. Hanya baru sebulan setelah ditalak oleh suaminya, dia mengatakan saya sudah selesai masa iddah. Oh, kok bisa? Dia bilang saya sudah 3 kali haid. Saya sudah 3 kali haid. Memang bisa wanita haid 3 kali sebulan? Nah, biasanya kan wanita haid sekali sebulan kan? Ini 3 kali haid sebulan. Lalu kemudian di situ ada Syuraih. Syuraih ini diangkat sebagai qadhi, sebagai hakim pada saat itu. Maka Syuraih mengatakan kalau dia punya saksi kita terima. Kalau dia punya saksi bahwa benar-benar dia 3 kali haid dalam sebulan. Ternyata wanita ini bisa mendatangkan saksi bahwa betul dia haid 3 kali sebulan. 3 kali sebulan. Maka kemudian qala Ali, berkata Ali, ya sudah, kita terimalah kalau begitu. Boleh dia menikah setelah itu, karena sudah melewati 3 kali haid. Kemudian angka 13-nya itu dari mana? Coba dihitunglah. Hari ini karena karena dia akan mengambil wanita ini cuma sehari haid, sehari semalam. Jadi umpamanya tanggal 1 haid dia kan sehari semalam. Tanggal 2 besok dia sudah suci kan? Tanggal 2 tambah 13 berapa jadinya? Hari ke-14 kan? Hari ke-14. Berarti haid yang kedua kan? Di tanggal 15 dia haid lagi kan?
16 suci. 16 tambah 13 berapa? 29. 29. Oke. Di tanggal 30 haid lagi kan? Ya, habis masa sebulan 3 kali haid kan? Kalau 3 kali saya haid dalam sebulan, berarti saya sudah suci. Sudah boleh menikah kan? Makanya dari angka itu para ulama mengambil berarti minimal haid itu sehari semalam. Dan masa sucinya minimal masa suci antara satu haid ke haid berikutnya minimal 13. Jadi nggak mungkin ada orang baru 10 hari haid lagi. Itu nggak mungkin. Kalau baru 10 kalau haid hari ini, ya setelah haid itu minimal masanya dia suci itu 13 hari. 13 hari. Paham ini maksudnya ya? Baik. Walaisa li aksarihi haddun. Dan tidak ada masa maksimalnya. Tidak ada masa maksimal suci wanita itu, tidak ada. Kadang-kadang ada wanita enggak haid 3 bulan. Ya kan? Kalau masa haid ada masa maksimalnya, tapi kalau masa suci enggak ada maksimalnya. Minimalnya ada. Berapa tadi minimalnya? 13. Maksimalnya enggak ada. Ya, kadang ada wanita enggak haid selama setahun. Ya kan? Nah, kalau dikasih maksimal wanita itu suci sekian hari saja. Kalau nggak datang haidnya di masa itu, gimana? Ya kan? Jadi masa suci wanita tidak ada batasnya, masa maksimalnya. Kemudian berikutnya, wa aqallu sinnin tahidu lahul mar'a tis'u sinin. Beliau mengatakan minimal wanita itu haid, minimal umur wanita itu haid 9 tahun. 9 tahun. Jadi kalau ada wanita haid kurang dari 9, itu bukan haid namanya. Emang gimana sekarang? Ini dulu mereka menetapkannya. Ya, kenapa 9? Karena Aisyah haidnya 9. Ya. Aisyah itu balik lalu kemudian berkumpul dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kan menikah dengan Aisyah 6 tahun. Belum balik kan? Kapan Nabi SAW berkumpul dengan Aisyah serumah? Ketika dia berumur 9 tahun. Kenapa bisa berkumpul? Karena dia sudah balik. Dia sudah haid di umur itu. Di umur itu. Nah, adakah pernah kita temukan wanita haid di umur kurang dari 9 tahun? Sekarang. Ada tak? Kalau ada, kita rubah ini. Berarti ini dulu terjadinya. Sekarang mungkin karena wanita suka makan sosis. Suka makan makanan yang apa namanya itu, yang instan ya. Ya, akhirnya dia pun cepat instan. Dia suka makan telur ini kan apa namanya, hormonnya itu dipercepat sehingga dia cepat besar kan, cepat bertelur. Ya, makan ayam potong ini kan baru sebulan udah bisa dimakan kan. Nah, ini karena dia disuntik hormon, jadi cepat besar dia. Karena manusia suka makan itu, cepat juga dia hormonnya, cepat juga dia ya baliknya gitu. Ya, ini umurnya masih 5 tahun, tapi pikirannya sudah 20 tahun. Jadi ini belum ada kita temukan ya, wanita itu haid kurang dari 9 tahun. Maka beliau di sini mengatakan ya, barang siapa yang menemukan wanita haid sebelum 9 tahun, maka itu bukan haid. Itu bukan haid. Jadi kalau itu bukan haid, berarti dia belum balik gitu kan. Nah, dia yang 9 tadi itu tak berlaku baginya. Nah, juga Aisyah radhiyallahu anha berkata, idza balagatil jariyatu sis'a sinin, apabila wanita sudah sampai umurnya 9 tahun, fahiya imra'ah, maka dia sudah jadi wanita benaran. Wanita asli sudah itu. Ya, kalau sudah sampai 9. Nah. Kemudian berikutnya wa aksaruhu situn. Nah. Jadi maksimal umur wanita itu haid, disebutkan sini situn 60 tahun. Ada yang 60 lebih dari 60 tahun masih haid? Nah,
Ini mazhab Hambali yang menentukan umur-umur. Minimalnya 9 tahun, maksimalnya 60 tahun katanya. Ya. Kalau ada wanita yang keluar haidnya 60 tahun lebih, 63 masih haid, ya, hukumnya bagi mazhab Hambali itu bukan haid lagi. Bukan haid lah lagi. Namun disebutkan di sini ya, ada dua disebutkan li'annah idza balagat dzalika ya'isat minal haid. Ya, karena umur itu anak umur 60 kalau sudah sampai di situ wanita maka ya'isat minal haid. Dia itu sudah enggak mungkin keluar haid. Li'annahu lam yujad bimithliha haidun mu'tad. Karena tidak ditemukan wanita yang berumur 60 tahun itu masih normal, artinya semua wanita-wanita yang ada umur 60 tahun itu kalaupun ada jarang kali gitu. Jarang ada yang sampai 60 tahun masih haid, normal haidnya. Fa in daman fa huwa damu fasad. Maka apabila ada wanita yang sudah berumur 60 tahun dan ternyata ada darah yang keluar, maka dianggap itu darah istihadah. Ya, bukan darah haid, maka tidak berlaku 10 hal yang terlarang tadi. Baik. Wa anhu anna aktsarahu 50 sana. Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad, beliau mengatakan jangan bukan 60, 50. Nah, tapi 50 kayaknya masih ada ya. Bagaimana ummahat? Masih ada? Masih ya? Nah, berarti jangan pakai 50. Pakainya yang 60. Fa in ra'daman ba'dal 50 fa fihi riwayatani. Huwa damu fasad, huwa damu haid. Ya. Dalam riwayatnya ya, dalam riwayat Imam Ahmad ya, kalau ada wanita yang haid di umur lebih dari 50 maka ya, satu pendapatnya mengatakan itu bukan lagi darah haid tapi darah istihadah, satunya lagi mengatakan itu tetap darah haid. Namun ya, ada beberapa dia mengatakan in taqarrara biha ad-dam fa huwa haid. Jika umurnya lebih dari 50 dan setiap bulannya itu datang itu darah itu berarti dianggap darah haid. Tapi kalau datangnya tidak beraturan ya, kadang yang menganggaplah umurnya 52. Bulan pertama datang dia. 2-3 bulan 4 bulan enggak datang gitu kan. Ini berarti tidak teratur. Menurut Imam Ahmad kalau dia tidak teratur apalagi darah haidnya itu di atas 50 maka tidak dianggap darah haid. Nah, tapi kalau masih teratur berarti masih dianggap darah haid. Ini pendapat yang keduanya. Nah, dalilnya dia mengatakan faruya anna Hinda binta Abi Ubaidah ibn Abdullah ibn Zam'a waladat Musa bin Abdullah bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhu walaha 60 sana. Diriwayatkan bahwa Hindun ini melahirkan anak umurnya 60 tahun. Nah, umurnya 60 tahun masih melahirkan anak, berarti ya kan wanita kalau nggak haid ya mungkin nggak melahirkan, nggak hamil ya. Ya. Tapi kalau dia 60 tahun masih melahirkan, berarti masih ada haid padanya. Nah, kemudian wa dzakara Zubair bin Bakar fi kitabin nasab la taridu li khamsina illa Arabiyah. Ya. Kemudian Az-Zubair bin Bakar menyebutkan dalam kitab nasab ya, dia mengatakan tidak ada wanita yang bisa melahirkan lebih dari 50 tahun umurnya kecuali wanita Arab. Kalau wanita Melayu nggak bisa lagi. Wanita Arab aja katanya yang bisa melahirkan di atas 50 tahun. Kemudian wala talidu li sittin illa Quraisy. Dan tidak ada wanita yang melahirkan di atas 60 tahun kecuali wanita Quraisy. Berarti wanita Quraisy ini lebih kuat lagi ya. Ya, jadi Arab ini di atas 50 tahun masih bisa melahirkan. Tapi di atas 60 nggak ada lagi yang bisa melahirkan kecuali suku Quraisy saja. Nah, selain daripada Arab ya tidak melahirkan di atas 50 tahun. Tapi masih ada juga selain Arab ya. Berarti kuat juga dia itu. Ya, tapi jarang ya. Jarang kalau sudah di atas 50 mungkin dia sudah menopause, nggak mungkin lagi untuk hamil. Nah. Baik. Kemudian berikutnya
Nah, ini tadi minimal umur haid dan maksimal umur haid. Kemudian wal mubtada'a idza ra'at ad-dam li waqtin tahid mislahu jalasat yakni tarakatis salat. Al mubtada'a disebutkan al mubtada'a yaitu orang yang wal mubtada'a idza ra'at ad-dam li waqtin tahidu fi mislihi jalasat wa in qata'a li aqalli min yaumin falaysa tahid, ya. Wanita yang tidak ada kebiasaan, jadi berpindah-pindah masa haidnya, kadang 5 hari, kadang 7, kadang 10, jadi nggak jelas setiap bulan gitu. Ada wanita begitu? Ada wanita itu masa haidnya tetap 6 atau 7 hari, ada. Jadi artinya dia nggak pusing dia kan. Jadi saya tuh haid ya biasanya 6 hari, 7 hari udah berhenti, pasti berhenti. Ada wanita kadang 6 hari, kadang 9 hari. Di bulan yang lain mungkin 10 hari. Ini nggak jelas, nggak jelas. Maka idza ra'at ad-dam li waqtin tahidu fi mislihi jalasat. Ya. Maka apabila wanita yang seperti ini keluar darahnya di masa haidnya, maka dia duduk, artinya dia tidak melakukan 10 hal yang tadi. 10 hal yang tadi. Sampai kapan? Sampai batas akhirnya yaitu 15 hari. Fa in qata'a li aqalli min yawmin wa laila falaysa bihaid. Kalau darah haidnya itu kurang dari sehari semalam, maka itu bukan darah haid, enggak dianggap darah haid. Berarti dia tetap sholat gitu. Baik. Kemudian berikutnya wa idza jawasa dzalika lam ya'bur aksaral haid. Apabila wanita tadi yang tidak ada kejelasan masa haidnya itu, apabila dia melewati kebiasaannya, maka lam yu'bar aksaral haid, tidak boleh dia melewati maksimal masa haid yaitu 15. Fahuwa haidun, maka itu diantaranya itu 1 sampai 15 itu tetap dianggap haid. Nah, fa idza takarrara salasatu ashhur bimaknan wahid sara adah wa in abara fazaidu istihadah. Apabila terulang 3 bulan berturut-turut bimaknan wahid, ya, dengan seperti itu keadaannya, sara adah, maka itu menjadi kebiasaannya. Nah, wa in abara fazaidu istihadah. Ya, kalau ada orang yang sudah kebiasaannya itu, anggaplah dia kebiasaannya 7 hari gitu ya. 3 bulan berturut-turut 7 hari terus tiap bulan, maka itu dijadikan sebagai kebiasaan. Itu jadi patokan. Kalau sudah lewat dari 7, berarti yang lebihnya itu dianggap istihadah. Jadi kondisi wanita itu ada yang dia sudah punya kebiasaan hari, ada yang tidak punya kebiasaan hari. Nah, kadang-kadang 5, kadang 7, kadang 8, kadang 10. Ini orang yang begini-begini keadaannya ini, ya, maka selama dia itu berada di antara 1 dan 15, dianggap dia haid. Oke, itu selesai urusannya seperti itu. Kemudian kedua, wanita itu dianggap punya kebiasaan haid kalau 3 bulan berturut-turut dengan jumlah yang sama. Berarti bulan keempat, ya kan? Itu yang jadi patokan. Saya itu haidnya 7 hari. Lewat dari 7 hari, mesti dia mandi dan menganggap selebihnya itu adalah istihadah. Itu maksudnya. Wa 'alaiha an taktasila inda akhiril haid. Dan wajib baginya untuk mandi di hari akhir haid kalau dia sudah punya kebiasaan tadi. Nah, kemudian berikutnya wa taghsilu farjaha wa ta'sibaha. Ini hukum istihadah. Kalau dia sudah lewat dari 7 hari, maka dia mesti mandi. Dan kalau masih ada lagi darah yang keluar selebihnya itu, maka itu dianggap istihadah. Kalau dia dalam masa istihadah, apa yang dia harus lakukan? Taghsilu farjaha. Dia mesti mencuci
kemaluannya, wa ta'sibaha, dan apa ini ta'sibaha ini kalau bahasa kita sekarang pakai pembalut itu. Pakai pembalut ini maksudnya dia ditutupi supaya darahnya itu nggak jatuh-jatuh gitu ya, nggak jatuh-jatuh. Jadi bahasa kita mungkin sekarang dia menggunakan pembalut. Nah, summa tatawadda'u liwaqti kulli shalah. Kemudian setiap datang waktu sholat mesti dia berwudu. Jadi untuk sholat 5 waktu berarti harus 5 kali berwudu. Nggak bisa dia anggaplah dari maghrib gitu kan, berwudu untuk maghrib nih, kemudian sholat maghrib sampai isya langsung sholat isya, karena dianggap saya nggak batal. Ya, tidak, beda hukum untuk orang istihadah. Datang waktu isya mesti dia wudu yang baru, seakan-akan sholatnya ini hanya berlaku, atau wudunya ini hanya berlaku untuk satu sholat wajib, karena nanti kan dia mau qobliyah sama ba'diyah kan. Satu sholat wajib hanya berlaku untuk satu sholat wajib saja untuk wanita yang istihadah. Nah, kemudian wakadha hukmu man bihi salasul baul. Begitu juga hukumnya orang yang punya penyakit salasul baul, yaitu kencingnya keluar terus, jadi sikit-sikit kencing. Maka untuk orang seperti ini pakai pakai pampers lah ya, pakai pampers dia. Jadi kalau dia keluar kan nggak mengenai bajunya apanya kan. Nah, jadi kalau dia sudah berwudu, kemudian setelah itu keluar, hukumnya sama dengan istihadah tadi. Ya, dia kan istihadah itu dia berwudu, tapi setelah berwudu kan ada darah yang keluar di situ. Ya, maka hanya disuruh pakai pembalut supaya darahnya tidak kemana-mana. Nah, begitupun orang yang punya penyakit, ya dia dia tidak bisa menahan kencing karena kencingnya harus sedikit-sedikit keluar gitu, maka dia suruh pakai pampers saja. Maka kalau keluar kencingnya setelah berwudu, kencingnya itu tidak membatalkan wudu, tapi hukumnya wajib dia berwudu setiap kali hendak melaksanakan sholat wajib. Nah, kemudian berikutnya wal hamilu la tahid. Wanita hamil tidak haid. Jadi wanita hamil tidak haid. Bagaimana kalau sedang hamil keluar haid? Nah, berarti kan enggak dianggap haid, dianggap istihadah. Jadi kalau wanita yang hamil kemudian tiba-tiba di pertengahan hamilnya bulan ke-3, ke-4, ke-5 gitu, tiba-tiba keluar darah. Ini darah apa namanya? Mazhab Hambali mengatakan itu bukan darah haid. Jadi darah apa namanya? Darah istihadah. Kalau dia dianggap darah istihadah, maka 10 hal yang tadi itu ya boleh untuk dilakukan. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan wanita hamil juga bisa haid, tapi mazhab Hambali mengatakan wanita hamil tidak haid. Kalau ada darah keluar berarti bukan darah haid, darah istihadah. Illa antara dam qabla wiladatiha biyaumin aw yaumain. Kecuali wanita hamil itu kalau ada darah keluar sehari atau 2 hari sebelum melahirkan, maka darah itu mencegah dia untuk melakukan 10 yang terlarang tadi. Kenapa? Karena itu dianggap darah nifas. Nifas. Jadi kalau umpamanya udah hamil besar umur 9 bulan gitu, tiba-tiba ya karena sudah mulai perutnya ada perasaan sakit, kemudian ada darah keluar. Darah ini gimana? Apakah tetap sholat apa enggak? Enggak sholat lagi. Tidak sholat lagi karena itu sudah dianggap darah darah nifas, nifas. Jadi wanita begitu, kalau sudah mendekat waktu melahirkan anak, ya, kemudian ada darah keluar, sering ada darah keluar, itu anggap saja darah nifas. Jadi nggak usah sholat lagi, ya, nggak usah sholat lagi. Nah, tapi kalau jauh sebelumnya, masih 2 bulan sebelum melahirkan, ada darah keluar, darah apa namanya? Darah istihadah. Berarti dia tetap sholat, ya, tetap sholat. Kalau dia mau puasa tetap puasa. Jadi darah itu tidak mencegah 10 hal tadi. Nah, ini sampai di sini pembahasan tentang masalah haid. Ada tadi hal-hal yang dilarang di masa haid. Kemudian ada 3 hal yang mewajibkan seseorang itu ketika haid, ya. Ada 3 hal yang wajib ketika wanita haid gitu. Kemudian berikutnya masalah-masalah yang terkait masalah
wanita-wanita yang tidak normal haidnya ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini masalah haid? Ibu-ibu lah yang bertanya itu. Untuk pembahasan nifas setelahnya ini saya selesaikan supaya karena mau sama saja masalahnya ya. Saya selesaikan dulu bab nifas ini. Dia mengatakan bab nifas, wa damul kharij bisababil wilada. Nifas itu adalah darah yang keluar karena sebab melahirkan. Baik itu sebelum melahirkan atau setelah melahirkan, ada darah keluar disebabkan karena melahirkan. Wa hukmul haid. Hukum darah nifas ini sama persis dengan darah haid. Hukumnya yaitu najis ya dan hadas besar. Wa aktsaruhu arba'una yauman. Maksimalnya 40 hari. Setelah melahirkan maksimalnya 40 hari. Kalau berlanjut darahnya sampai 50 hari, berarti hari ke-40 dia wajib mandi. Dan darah yang keluar setelahnya dianggap darah istihadah. Nah, kemudian wala hadda li aqallihi, tidak ada batasan minimalnya. Tapi mata ra'at at-tuhra iktasalat, kapan dia melihat dirinya sudah berhenti keluar darah, wajib dia mandi dan sholat. Jadi anggaplah ada orang itu kan nggak sama ya. Yang disesar itu biasanya lebih cepat dia. Atau ada juga nifasnya yang disesar itu. Nggak tahu juga. Ibu-ibu yang ngerti itu. Ya mungkin ada tapi nggak lama kan, paling seminggu gitu. Udah berhenti. Nah, kalau seminggu ya berhenti darah nifasnya keluar ya wajib mandi kemudian sholat gitu ya. Jadi untuk minimalnya tidak ada, maksimalnya ada 40. Nah, wahiyat tahiratun ya. Kalau dia sudah ya melihat dirinya tidak ada keluar darah nifas lagi, maka dia mandi dan hukum setelahnya dia sudah suci. Fa in ada fi muddatil arba'in fa huwa nifasun aydan. Namun jika kembali lagi keluar, jadi seminggu hilang, 20 hari berikutnya keluar lagi. Kalau masih masa 40, maka dianggap kembali nih nifas. Jadi 1 sampai 40 ya, kalau berhenti putus-putus gitu, ketika dia berhenti ya mandi gitu kan, mandi sholat. Tapi seminggu berikutnya keluar lagi ya berarti haid, ini nifas lagi karena belum sampai pada masa 40 tadi. Nah, jadi sampai di situ penjelasan kita terkait masalah nifas. Nah, berikutnya dipersilakan bagi ada yang mau bertanya. Nah, ya. Mau bertanya masalah talak tadi Ustaz. Kan ada beberapa perempuan yang di usia 40 itu dia sudah menopause, sudah tidak haid lagi. Itu penentuan masa iddahnya itu gimana Ustaz? Penentuan masa iddah wanita yang ditalak dalam keadaan menopause gitu ya. Maka kita katakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Salasata quru ini bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Tapi kalau ada lagi haidnya gimana? Ya 3 bulan. 3 bulan. Disebutkan bahwa wanita yang tidak haid lagi maka masa iddahnya 3 bulan. Wallai lam yahidna, dan wanita-wanita yang dia belum haid. Ada wanita belum haid tapi sudah menikah, ditalak gitu kan? Paham nggak ini? Jadi wanita itu, contoh kita menikah dengan wanita umur 6 tahun. Boleh nggak menikah dengan wanita umur 6 tahun? Boleh, akadnya boleh. Ya. Tapi karena dia belum boleh berhubungan kan karena belum balik. Nah, di umur 7 tahun, malas saya harus biayai dia. Nggak bisa saya apa-apain. Dasar talak dia. Nah, kalau dia ditalak, kan belum haid. Mau pakai apa dia mengukurnya? Pakai 3 bulan. Pakai 3 bulan. Maka begitu pun wanita yang menopause, ya ditalak sama suaminya, tapi mau pakai apa lagi dia menghitungnya? Mau pakai haid nggak haid, mau pakai suci terus, ya kan? Maka 3 bulan. Nah, jadi dia ambil masa 3 bulan. Pertanyaan kedua Ustaz. Nah,
eh, eh, kondisi haid yang tidak teratur. Nah, Kadang di hari pertama itu sudah keluar darah ya Ustadz, Ya. darah yang memang darah segar. Tetapi ada di bulan berikutnya itu haid pertamanya itu dia cuma bercak kayak coklat gitu. Itu pun hilang timbul, nggak terus. Nah terus berapa hari kemudian baru keluar darah segar. Nah itu hari pertama kedua yang coklat-coklat itu wajib sholat nggak Ustaz? Tem. Ya kita katakan tadi bahwa kalau haid itu tidak berlangsung sehari semalam, maka tidak dianggap haid bagi wanita yang baru pertama haid. Ya. Jadi kalau hanya cat kecil gitu keluar, ini kan nggak berlangsung sehari semalam, berarti kan kalau sekali aja, habis itu nggak lagi. Berarti nggak dianggap haid. Tidak dianggap haid. Kapan dianggap haid? Kalau dia sudah ya mencapai sehari semalam. Nah, yaitu jadi dijadikan sebagai aqallu al-haid, ya, batas minimal haid. Nah, Ustaz, terus ada pertanyaan lagi. Tadi kan ada darah nifas yang sebelum melahirkan. Jadi untuk menghitung masa nifasnya itu dari haid yang sebelum melahirkan atau setelah melahirkan? baik. Biasanya ya kita ambil yang umum bahwa dimulai setelah melahirkan. Ya. Karena mungkin ya nggak semua wanita itu sampai ke hari 40. Itu jarang mungkin wanita dia sampai ke hari 40. Ya, maka ya rata-rata wanita nggak sampailah 40 hari kemudian baru betul-betul berhenti nifasnya. Karena ini diambil jarak 40 hari, ini hari maksimal ya. Hari maksimal mungkin memang ada wanita, dan itu sudah diijma'kan oleh para ulama bahwa nifas itu batasnya hanya 40 hari. Ya. Kalau seandainya ada orang yang sehari atau 2 hari sebelum melahirkan sudah keluar darahnya, itu kan sudah dianggap nifas ya. Apakah dari sini menghitungnya ke 40 atau setelah melahirkan ke 40? Maka kita ambil yang normalnya, yaitu ya setelah melahirkan. Karena darah nifas sebetulnya maknanya adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, karena jarang juga yang wanita sampai 40 hari masa nifasnya. Nah. Ustaz, jadi nanya. Nah. Ini berkaitan dengan melahirkan. Ya. Apabila sebelum melahirkan ini tiba-tiba ibu hamil tersebut pecah ketuban. Nah ini apakah masih dikenai kewajiban sholat? Nah misalnya masih dikenai kewajiban sholat, itu kan air ketubannya keluar terus. Ada kasus seperti itu. Bagaimana cara sholatnya? Karena basah terus gitu loh. Keluar air ketuban terus kayak gitu. Itu aja, Ustaz. Baik. Terkait masalah air ketuban, ya itu keluarnya sehari 2 hari sebelum melahirkan atau lama? Seminggu gitu, masih seminggu sebelum melahirkan udah keluar? 1-2 hari. Kalau 1-2 hari apakah bersama dengan darah keluar? Ada yang enggak. Oke. Kalau dia tidak sama dengan darah, maka itu dianggap ya hukumnya sama dengan istihadah, karena keluarnya dalam keadaan tidak normal. Ya, jadi tetap dia sholat. Kecuali kalau keluarnya bersama dengan darah, karena seingat saya gitu, 1-2 hari sebelum melahirkan itu sudah ada darah yang mendahului gitu ya, tapi belum banyak gitu. Itu sudah mulai dari situ, kalau sudah kelihatan darah, maka itu sudah darah nifas namanya. Maka saat itu sudah dia tidak sholat lagi. Nah, kalau kelihatan darahnya. Nah,
Karena yang menjadi patokan adalah darah, bukan air ketuban. Nah, Ayo ya. baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Nah, Enggak. diskusi dulu. Sambil nanya Ustaz. Ya. Sama ibu kan. Temannya mau Kalau keguguran itu bagaimana Ustaz? Dia nggak melahirkan apa masalah itu? memegang Al-Quran tadi Ustaz. Udah ada mulai. Kan Ya. katanya boleh menyentuh mushaf kalau dilapis. Terus kalau sekalian langsung dibaca kayak gitu, boleh nggak? Kalau akan untuk memperdaah, untuk menjaga hafalannya. Baik. Nah, jadi kan ada dua hukum yang berbeda, membaca dengan menyentuh. Ya, kita katakan tadi untuk membaca itu cenderung saya menguatkan pendapat hukumnya boleh. Pertama karena hadisnya tadi dhaif tentang larangan membaca Al-Quran bagi wanita hamil dan yang junub ya, junub. Hadisnya dhaif, maka tidak berlaku larangan itu jadinya. Jadi boleh dia membaca, ditambah dengan dalil yang lain bahwa Aisyah ketika dia haid di masa haji, Nabi katakan boleh kamu lakukan semua apa yang dilakukan oleh orang haji yang lain kecuali tawaf. Dan orang yang lagi haji kan dia wukuf di Arafah kan, di Mina. Apa yang mereka lakukan di sana? Kan pasti banyak berzikir kan? Berzikir dan membaca Al-Quran itu bagian dari berzikir. Karena nama di antara nama Al-Quran itu Az-Zikr. Nah, berarti hukumnya boleh. Dibolehkan bagi Aisyah untuk berzikir, membaca Al-Quran di saat dia melaksanakan haji. Yang dilarang hanya tawaf, berarti boleh. Ya, sekarang hukum membacanya kita katakan kelah. Ya, ada khilaf tapi kita kuatkan yang membolehkan baca Al-Quran. Nah, sekarang tinggal menyentuhnya ini. Ya. Jadi masalah menyentuh ini juga khilaf di antara para ulama. Ya, maka karena ini hadas besar, ya lebih baik ya kita hindari menyentuh itu secara langsung. Bagaimana kalau pakai pelapis? Ya pakai pelapis, ya boleh sekarang memegang Al-Quran lah. Karena pakai pelapis kemudian dibaca gitu kan, nah, boleh hukumnya. Nah, jadi sudah terjawab ya maksud pertanyaannya. Ya, jadi beda membaca, beda menyentuh. Bisa juga digabungkan menyentuh plus membaca. Nah, tapi kalau pakai HP begini membaca Al-Quran pakai HP sekarang lebih enak karena nggak menyentuh. Ini banyak pelapisnya sampai ke dalam ini. Jadi karena banyak pelapisnya jadi boleh kita gini-gini ini kan. Kita dihukumi tidak menyentuh secara langsung karena ada pelapisnya. Ada pelapisnya. Nah. Kemudian tadi ada pertanyaan dari bapak-bapak terkait masalah yang keguguran. Kalau dia kurang dari 120 hari, kurang dari 4 bulan, maka tidak ada istilah nifas. Tidak ada istilah nifas. Tapi kalau dia kegugurannya lebih dari 120 hari, maka ada istilah nifas. Ada istilah nifas. Nah, dan anaknya pun yang keguguran lebih dari 4 bulan itu, lebih dari 120 hari, itu dia sudah dianggap manusia sempurna. Dia diperlakukan selayaknya manusia muslim. Dia dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Nah, ibunya yang keluar darahnya ya karena keguguran, maka darahnya itu dianggap darah nifas. Tapi kalau kurang dari 120 hari, ya baru 100 hari udah gugur, maka anaknya ini hanya dianggap seperti apa ya? Dia dianggap seperti penyakit aja gitu. Jadi dia tidak ada kewajiban untuk memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, nggak ada. Ya kalau umpamanya mau dibungkus kemudian dikubur nggak ada masalah. Tapi belum juga dikasih nama juga, karena belum manusia dia. Tapi kalau dia 4 bulan,
gugur, kasih nama dia, dikasih nama. Karena nanti kelak pada hari kiamat dia akan dipanggil bersama dengan namanya dan nama bapaknya. Jadi mesti dikasih nama walaupun dia belum dia lahir dalam keadaan meninggal gitu. Nah, ya. Boleh bertanya lagi? Tadi masalah mengqadha sholat wanita yang dia belum tahu gitu bahwa yang tadi darah itu harusnya dia masih wajib sholat. Itu bagaimana ya Ustaz? Boleh tidak mengqadhanya itu tidak sekaligus? Atau misalnya kalau dia lupa persisnya sholat apa aja yang dia tinggalkan, itu bagaimana Ustaz? Terkait masalah sholat yang ditinggalkan ya, dengan sengaja, ya ini ada khilaf di antara para ulama, boleh diqadha atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i itu diqadha. Cara mengqadhanya bagaimana? Di setiap sholat. Di setiap sholat. Artinya kalau sholat zuhur, dia sholat zuhur 2 kali. Sholat zuhur pertama, kemudian habis itu sholat lagi dengan niat mengqadha yang ditinggal itu. Ya. Tapi kan kalau umpamanya masa mudanya dia nakal, nggak pernah sholat kan, umur 50 baru dia taubat itu kan, baru sholat. Berapa tahun dia harus sholat? Maka kata para ulama dalam mazhab Hambali itu dia tidak dituntut untuk mengqadha, suruh taubat saja. Suruh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan tak perlu dia mengqadha yang yang telah berlalu sekian lama itu. Namun kalau seandainya kasusnya seperti yang disebutkan bahwa karena dia tidak tahu hukumnya kemudian hanya beberapa waktu saja, maka tidak mengapa untuk diqadha. Ya, diqadha mau sekaligus boleh. Namanya sehari ini dia sholat 10 kali. Ya kan? Boleh juga karena namanya mengqadha itu melakukan sholat di luar waktu. Ya, boleh juga kalau mazhab Syafi'i itu dibuat dia sholat 2 kali dalam satu waktu. Jadi setiap datang waktunya subuh, sholat subuh yang sekarang, kemudian habis sholat lagi subuh yang lalu itu. Kalau umpamanya dia pernah tinggalkan 2 hari kan berarti ada subuhnya ya. Berarti dia mengqadhanya 2 hari. Mengqadhanya 2 hari. Ya, sholat zuhur ya, lakukan yang dulu zuhur, asar 2 kali, 2 hari berturut-turut selesai kan? Nah, itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, untuk jenis mushaf ya Ustaz yang dilarang menyentuh itu atau apa? Maksudnya mushaf yang full bahasa Arab atau ada terjemahannya boleh disentuh itu? Baik. Yang disebut dengan mushaf itu yang ada Al-Qur'annya. Al-Qur'an yang dimaksud itu yang berbahasa Arab. Kalau yang ada terjemahnya kan masih mushaf enggak namanya? Ya, artinya kalau sekarang yang kita punya itu Al-Qur'an plus di sampingnya ada artinya, itu masih dianggap Al-Qur'an. Nah, tapi kalau sudah berbentuk tafsir itu sudah buku namanya. Bukan lagi Al-Qur'an, karena kan tafsir itu sebuah ayat kemudian sebuah penjelasannya, habis itu nyambung lagi kan. Nah, kalau yang di mushaf yang kita sekarang kan full gitu, ada full bahasa Arabnya itu persis, hanya di luar-luarnya saja yang terjemah, maka itu dianggap Al-Qur'an. Nah, beda kalau tafsir ini kita itu kadang salah. Quran terjemah itu bukan tafsir, terjemah gitu. Kalau tafsir beda, dia ada penjelasannya. Nah, kalau tafsir dia sudah bukan Al-Qur'an lagi, tapi sudah hukumnya sama dengan buku biasa, sama dengan buku fikih, buku yang lain. Nah, Satu lagi ya. Si ada? Satu masih boleh, satu. Terakhir. Ya. Diulangin lagi masalah perbedaan mushaf sama Al-Qur'an, tadi tidak begitu kedengaran Ustaz. Iya. Tadi ada pertanyaan, Quran terjemah itu masih dianggap mushaf atau tidak? Ya. Katanya kalau dianggap mushaf kan berarti berlaku hukum tadi, nggak boleh disentuh. Ya.
Maka kita katakan Quran terjemah yang kita sekarang punya itu Qurannya full di dalam itu, nggak dipisah-pisah, bersambung. Ya, kemudian nanti di samping-sampingnya kan ada terjemahnya. Nah, maka ini masih dianggap Al-Quran karena masih utuh, Al-Qurannya masih tersusun seperti aslinya. Nah, beda kalau sudah menjadi tafsir. Kalau tafsir kan nggak tersusun lagi ayatnya itu, dia sudah terpisah-pisah, maka itu disebut buku. Disebut buku. Kalau dia sudah pindah ke buku, berarti nggak ada lagi hukum terkait masalah tadi. Sama hukumnya dengan buku fikih, buku bahasa Arab dan yang lainnya. Kan kadang-kadang ada buku bahasa Arab seperti buku fikih, ada juga ayatnya di situ kan. Tapi kan bukan lagi Al-Quran namanya, dia sudah buku. Itu maksudnya. Nah. Ya. Yang per juz itu macam mana, Ustaz? Yang per juz 1 sampai 30 itu. Kalau kita tetap arahannya tetap mushaf juga. Tetap mushaf. Tetap mushaf. Ada juga kadang cuma juz 30 gitu kan. Nah, itu tetap mushaf namanya. Karena full Al-Quran kan. Nah. Dan dia sudah dibukukan gitu. Nah, dulu Al-Quran kan nggak begitu kan. Dia kadang terpisah-pisah. Dulu Al-Quran itu terpisah-pisah di masa Nabi SAW. Ada yang ditulis di di kulit ya, di kulit yang kering. Ada yang ditulis di papan-papan, ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di daun kurma dan seterusnya. Itu yang terpisah-pisah dan itu dianggap lembaran-lembaran Al-Quran. Nah, oke. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita ya, terkait masalah haid. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kaum muslimat sehingga betul-betul mengerti tentang masalah hukum-hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.